Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, serta kesempatan untuk beramal kebajikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah berkaitan dengan pentingnya tauhid. Tauhid merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun tidak ada salahnya untuk kita mengingat beberapa keutamaannya, karena dengan begitu bisa menambah keyakinan kita atau meluruskan tujuan sepak terjang kita yang selama ini keliru. Karena melalaikan masalah tauhid akan berujung pada kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan diciptakannya makhluk adalah untuk bertauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yaitu tujuan mereka kuciptakan adalah untuk aku, perintah agar beribadah kepadaku, bukan karena aku membutuhkan mereka. Ini merupakan tafsir dari Al-Qur'anul Azim, tafsir Quran surat Az-Zariyat. Makna menyembahku dalam ayat ini adalah mentauhidkan aku, yaitu mentauhidkan Allah, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama salaf. Kemudian tujuan diutusnya para rasul adalah untuk mendakwahkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul untuk mengajak menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Kemudian tauhid adalah kewajiban pertama dan terakhir. Rasulullah memerintahkan para utusan dakwahnya agar menyampaikan terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Rasulullah bersabda kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anh, jadikanlah perkara yang pertama kali kamu dakwahkan ialah agar mereka mentauhidkan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang perkataan terakhirnya la ilaha illallah, niscaya akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Hakim. Kemudian tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 116 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Sehingga syirik menjadi larangan yang terbesar. Sebagaimana syirik adalah larangan terbesar, maka sudah tentu lawannya yaitu tauhid menjadi kewajiban yang terbesar pula. Allah menyebutkan kewajiban ini sebelum kewajiban lainnya yang harus ditunaikan oleh hamba. Allah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36. Kemudian hati yang salim adalah hati yang bertauhid. Rasulullah bersabda, ketika di dalam tubuh itu ketahuilah di dalam tubuh seorang manusia itu ada segumpal daging yang apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Kemudian tauhid adalah
hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hak Allah yang harus ditunaikan hamba yaitu mereka menyembah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah, sehingga wajib membersihkan diri kita dari syirik dalam beribadah. Orang yang tidak membersihkan diri dari syirik, maka belumlah dia dikatakan sebagai orang yang beribadah kepada Allah saja. Ibadah adalah hak Allah semata, maka barang siapa menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Maka orang yang ingin menegakkan keadilan dengan menunaikan hak kepada pemiliknya sudah semestinya menjadikan tauhid sebagai ruh perjuangan mereka. Kemudian berikutnya, tauhid adalah sebab kemenangan di dunia dan di akhirat. Para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor adalah bukti sejarah dalam hal ini. Keteguhan para sahabat dalam mewujudkan tauhid sebagai ruh kehidupan mereka adalah contoh sebuah generasi yang telah mendapatkan jaminan surga dari Allah serta telah meraih kemenangan dalam berbagai medan pertempuran, sehingga banyak negeri takluk dan ingin hidup di bawah naungan Islam. Inilah generasi teladan yang dianugerahi kemenangan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, yang artinya orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun telah ridho kepada Allah. Allah telah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.